Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Pada hari ini tanggal 24 April 2021 kami dari dosen Universitas Binasa Informatika akan mengadakan pengabdian kepada masyarakat pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taubah Karawang ya. Dengan tema pelatihan untuk hari ini yaitu membuat desain media sosial menarik dengan Canva. Jadi media ini ya, media desain ini yang sangat hits ya di hari ini gitu ya. Karena memang penggunaan cukup mudah gitu dibanding media desain lainnya itu seperti Photoshop, ada Corel Draw ya. Karena apa? Canva di sini tanpa kita banyak pengetahuan mengenai desain sebelumnya itu kita bisa menggunakannya dengan cukup mudah gitu. Nanti akan lebih detailnya saya akan jelaskan. Oke, di sini mudah-mudahan ya apa yang akan kami sampaikan ya untuk pelatihan hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik semua di Yayasan Pendidikan Islam At-Taubah Karawang. Oke. Sebelum masuk ke Canva-nya, pasti banyak pertanyaan, apa sih itu desain gitu ya. Desain merupakan salah satu komponen sebagai tolak ukur kesuksesan campaign marketing ya. Pasti ya, semua marketing gitu kan. Untuk zaman sekarang itu pasti butuh menggunakan desain untuk promosinya gitu ya. Baik dari produk yang memang baru dibuat ataupun sampai produk yang sudah terkenal pun pasti tidak terlepas dengan namanya desain. Nah, bahkan tidak jarang kita melihat iklan yang unik dan nyeleneh ya, baik di televisi maupun di sosial media. Jadi supaya produknya mudah diingat ya oleh si customer ataupun pelanggan, itu mereka berlomba-lomba membuat desain yang menarik gitu kan, simple dan mudah diingat gitu ya. Tujuannya sebagai brand awareness ya. Jadi awareness untuk atau menarik perhatian yang melihat. Nah, namun jika Anda ingin memiliki desain yang berkualitas namun tidak cukup skill untuk menggunakan Corel Draw ya yang sudah saya sampaikan tadi ataupun Photoshop, maka Canva adalah solusinya gitu. Karena apa? Tadi kelebihan Canva itu tanpa cukup banyak pengetahuan mengenai desain itu teman-teman sudah bisa menggunakan Canva gitu ya. Lalu apa sih Canva gitu ya? Aplikasi apa sih ini? Canva adalah alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya di manapun. Nah, ini sumbernya langsung dari canva.com. Jadi si pembuat aplikasi ini ya ingin mempublikasikan desain-desain ya dan memperdayakan semua orang, artinya semua orang bisa menggunakan Canva ini gitu ya. Karena memang yang sudah saya coba rasakan memang ini cukup mudah gitu teman-teman gitu ya untuk aplikasi ini. Lalu Canva diluncurkan pada tahun 2013. Nah, namun 2 tahun ke belakang ini baru booming ya teman-teman ya Canva ini. Jadi sebetulnya dia sudah diciptakan atau diluncurkan di tahun 2013. Nah, lebih dari 15 juta pengguna aktif bulanannya. Cukup banyak ya, lebih dari 1 miliar desain sudah dibuat. Nah, di sini 1 miliar desain di sini ya teman-teman sudah ada template-nya juga nanti di Canva. Jadi enaknya seperti itu teman-teman, cukup menambahkan gambar ataupun foto ya. Karena template-nya sudah ada, tinggal menyesuaikan saja nantinya. Lalu sudah 190 negara pengguna Canva, termasuk di Indonesia ini, gitu ya. Tampilan Canva. Nah, Canva di sini ada 2 tampilan teman-teman, ada versi websitenya, lalu ada versi mobile application-nya ya. Jadi versi websitenya teman-teman cukup mengakses ya. Ini ya canva.com ya, di Google silahkan, nanti otomatis akan muncul tampilan seperti yang tampil di gambar ini. Lalu kalau versi handphonenya atau versi mobile application-nya, nah teman-teman ada di sini, tinggal download di Play Store, gitu ya.
buat pemula ya, saya sarankan buat pemula ya teman-teman bisa menggunakan yang tampilan website gitu ya. Karena memang lebih luas layarnya gitu ya. Kalau memang ada PC-nya ya gunakan versi websitenya. Kalaupun memang ada handphone ya cukup di handphone juga sebetulnya sudah cukup gitu ya teman-teman untuk bisa mencoba untuk Canva ini. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis template Canva, teman-teman. Ada media sosial ya. Media sosial di sini ada untuk cerita Instagram atau Instagram Stories, ada post Instagram, ya, ada kiriman Facebook, ada sampul Facebook, ada kiriman Twitter, artinya post Twitter ya, ada pin Pinterest dan lain sebagainya. Lalu ada pribadi, teman-teman bisa untuk mencetak undangan ya, ada kartu, ada resume, ada kartu pos atau agenda ya. Lalu untuk bisnis juga ada presentasi, situs web, membuat logo, faktur ya. Lalu untuk pemasaran ada poster, ada selebaran. Selebaran itu semacam pamflet gitu ya. Ada infografis, brosur, bulletin dan seterusnya. Untuk pendidikan itu ada lembar kerja, sertifikat. Nah, sertifikat pun teman-teman bisa nih membuat sertifikat contohnya gitu ya. Juga bisa di sini ada storyboard, ada penanda buku, jadwal kelas yang sedang tren di sekarang, ada latar belakang virtual atau Zoom ya, untuk zooming ataupun untuk Google Meeting gitu ya. Itu bisa di sini peta konsep, peta pikiran, kartu ucapan. Kartu ucapan ya semacam hari-hari raya ya. Misalkan Ramadan nih ya, gitu ya. Lalu ada lagi misalkan selamat tahun baru, misalkan tahun baru Islam dan lain-lain, bisa teman-teman nanti pakai di sini gitu. Hari-hari besar Islam nih bisa juga teman-teman gunakan template Canva di sini gitu ya. Itu untuk jenis-jenis template Canva. Oke, lalu ada mengenal 9 fitur pada Canva. Ya, ada template, ada unggahan, ada foto, ada experiment ya, lalu ada teks, audio, video, latar dan animasi. Ya, ini yang 9 fitur ini yang teman-teman akan gunakan ya. Sorry, ini elemen ya. Ini elemen bukan experiment. Oke, lanjut. Di sini ada fitur-fitur Canva. Yang pertama template. Nah, kita bisa menentukan sendiri jenis template yang akan kita gunakan, teman-teman. Sesuaikan dengan tema konten yang atau konten desain yang akan kita buat. Misalkan kita akan buat ucapan nih, ucapan selamat hari raya, misalkan selamat misalkan Isra Mi'raj gitu ya. Lalu atau ucapan apa gitu ya. Jadi kita tentukan dulu. Nah, baru teman-teman nanti silakan mencari template yang tersedia gitu ya, sesuai dengan yang akan kita buat apa gitu. Lalu yang kedua ada unggahan. Unggahan ini teman-teman bisa memasukkan ya atau mengunggah file berupa foto ataupun video yang akan kita publikasikan gitu ya. Jika file yang akan kita gunakan ada di komputer atau PC, baik itu berupa gambar, video maupun audio. Jadi misalkan kita foto nih gambar yayasannya misalkan ya. Cekrek misalkan gambar yayasannya dan kita mau share misalkan dibuka penerimaan misalkan santri baru, misalkan kalau memang membuka untuk pembelajaran yayasan misalkan ya. Jadi dibuka pendaftaran santri baru di yayasan Taubah misalkan ya. Jadi baru di situ tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, jadi silakan bisa digunakan ataupun diupload di unggahan untuk video, foto maupun audio yang akan kita gunakan. Lalu ada fitur foto. Nah, sama fitur foto di sini sebetulnya foto-foto yang sudah disediakan oleh Canva-nya gitu. Teman-teman bisa gunakan langsung ya. Teman-teman bisa cari nih, cari jutaan foto ya yang ada di sini ya, jutaan foto. Silahkan nanti bisa atau teman-teman cari gitu ya. Nah, jutaan foto di sini, cari jutaan foto untuk kalau fotonya mau digunakan di sini ya di Canva. Misalkan kita tidak punya stok foto gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari yang di sini. Oke, lalu ada elemen. Elemen di sini
bentuk tambahan ya, elemen ini berupa icon, animasi, logo, garis, bingkai dan lainnya yang bisa kita gunakan untuk menambah semakin menarik desain kita gitu ya teman-teman. Ada pun animasi di sini gitu ya, animasi apa? Contoh di sini kan gambar masjid nih ya. Ada gambar masjid, ada gambar bunga. Jadi untuk menarik tampilan dari gambar kita gitu ya, menambah menarik ya gambar yang akan kita buat gitu sebagai tambahan saja. Ada teks. Teks di sini merupakan berbagai template teks yang bisa kita gunakan. Artinya, nah di sini juga sudah banyak template teman-teman. Contoh misalkan di sini ya, tulisnya seperti ini, habis gelap terbitlah terang. Nah ini nanti kita bisa ganti tulisan ininya ya, tapi bentuk teksnya seperti ini gitu. Menarik teman-teman ya. Contoh di sini nih ya, Alexander Pratama gitu ya. Ini kan ada apa namanya, huruf besar semua. Yang ini kecil nih ya. Jadi lebih menarik tampilan dari teksnya gitu ya. Kalaupun teman-teman mau buat secara manual, pilihnya ini, tambahkan judul, artinya ini untuk tulisannya besar ya, ini sedang, dan ini untuk tulisannya kecil gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman saya mau buat yang sudah ada di template misalkan, nah ini misalkan tinggal teman-teman diganti aja, bisa diedit kok ininya, tulisannya gitu, tinggal diganti dengan atau sesuaikan dengan yang kita butuhkan gitu ya. Lalu ada audio pun tadi ya, kalau kita mau memasukkan di sini silahkan cari di sini, ataupun tadi ya di unggahan kalau memang kita punya sendiri gitu ya, sendiri audionya. Lalu ada video pun di sini yang sudah disediakan oleh Canva tuh banyak teman-teman, silahkan sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Lalu ada lagi latar. Nah, latar di sini ya template belakang ataupun background teman-teman ya. Mau polos, mau cari apa aja di sini bisa cari latar belakang, misalkan latar belakang masjid, latar belakang misalkan background Ramadan misalkan ya. Bentuknya misalkan ada apa namanya, kayak di pantai ataupun apa, silakan tinggal disesuaikan dengan yang kita butuhkan gitu ya. Dan banyak sekali di sini background yang disediakan oleh Canva. Nah, terakhir ada animasi. Nah, seperti ini teman-teman, animasi. Di sini kalau kita sudah apa namanya, sudah membuat ya, sudah membuat selesai desainnya. Nah, kita bisa animasikan. Contoh kan seperti tulisan gini, kami terus melayani, misalkan. Contoh aja di sini ya. Ada apa namanya, nama banknya, buka jam berapa atau jam berapa gitu kan. Sama mungkin nanti sesuaikan dengan yayasan misalkan, kalau memang menerima tadi ya, menerima santri baru misalkan, dibuka pendaftaran dari pukul berapa sampai pukul berapa gitu ya. Pendaftarannya bisa melalui website misalkan ya, atau hubungi nomor di bawah ini, seperti ini contohnya ya. Saya contoh saja penggunaan animasi gitu teman-teman, jadi bisa membuat gambar bergerak seperti ini. Oke. Selain itu, selain tadi ya fitur-fitur yang bisa kita gunakan, nah di sini ada 5 langkah cara menggunakan Canva, teman-teman. Ya, sign up ke Canva ataupun kita login terlebih dahulu, teman-teman ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Lalu ada pilih kebutuhan menggunakan Canva. Jadi pilih kebutuhan menggunakan Canva ini, kita akan gunakan apa? Artinya gini, kita untuk membuat desain ini untuk apa gitu. Nah, itu harus ditentukan dulu ya sebelum membuat desain. Apakah nanti tadi untuk pendaftaran santri baru, apakah untuk ucapan selamat hari-hari raya, misalkan hari-hari besar gitu ya. Untuk apa itu tentukan dulu sebelum teman-teman membuat desain. Lalu demo dan jenis desain. Lalu pilih gambar yang akan digunakan ya. Terakhir desain sesuai dengan keinginan. Oke. Yang pertama, sign up ke Canva, artinya teman-teman harus login terlebih dahulu di sini ya. Karena di sini juga di Canva itu sebetulnya tidak semuanya free, ada yang memang gambar-gambar tertentu yang memang premium teman-teman. Akan tetapi untuk gambar-gambar ataupun template gratis pun cukup banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak akan apa namanya kekurangan gitu ya, walaupun masih yang menggunakan free, tetap bagus-bagus gambar templatenya gitu ya. Di sini oke, lalu
bisa ya, ada beberapa pilihan untuk loginnya. Teman-teman cukup klik login saja di sini. Kalau memang sign up aja. Kalau memang belum punya akun ya. Kalau sudah punya akunnya bisa langsung login. Nah, jika belum punya akunnya, tinggal sign up di sini. Nanti ada beberapa pilihan, ada Facebook, ada Gmail maupun registrasi dengan mengisi data pribadi Anda membuat akun Canva ya. Di sini. Oke, lanjut. Pilihan kebutuhan menggunakan Canva. Nah, di sini juga akan ditanyakan pada saat pertama kali teman-teman membuat Canva itu untuk apa? Artinya sebagai survei mungkin ya Canva tersebut ya. Apakah nanti untuk perusahaan besar, untuk siswa atau bisnis kecil ya, untuk guru, untuk personal atau pribadi atau non profit charity gitu ya. Teman-teman nanti ditanyakan di sini untuk apa sih akan membuat Canva ini, desain di sini. Biasanya ini untuk survei mereka gitu. Pilih saja sebagai menggunakan small business ataupun personal, terserah teman-teman gitu ya. Personal bisa, small business bisa. Misalkan teman-teman punya bisnis sendiri misalkan, silahkan. Lanjut di sini demo dan jenis desain. Baru di sini kita mau apa nih? Mau buat apa? Apakah nanti Instagram post, logo, apa membuat poster gitu ya, atau membuat undangan misalkan. Terserah. Nanti baru di sini teman-teman pilih nih. Kira-kira saya mau desainnya apa gitu ya. Di sini kita akan coba nanti ya buatnya desain ya menggunakan Instagram post. Ya, jadi untuk untuk dipublikasikan di Instagram. Oke, di sini Instagram post. Di sini terdapat lembar kerja di sebelah kanan. Ini teman-teman, lembar kerja sebelah kanan. Warna putih yang merupakan area desain. Oke, jadi kita nanti desain di sini teman-teman. Nah, mencari template-nya di sebelah sini, kita desain di sebelah sini. Dengan berbagai template yang tersedia, kita tidak perlu memulai dari nol ya. Artinya, kita tidak perlu menulis istilahnya kayak seperti aplikasi-aplikasi lain ya, seperti Photoshop atau Corel kan itu benar-benar kita dari awal ya, buat backgroundnya, buat tulisannya, buat gambar desainnya, itu benar dari awal. Kalau aplikasi lain, kalau Canva di sini kita tidak perlu teman-teman membuat dari awal karena memang template-nya sudah ada di sini. Tinggal teman-teman klik dua kali ataupun di drag ya, ditarik ya, dari sini tarik ke sini, itu otomatis sudah bisa kita gunakan gitu ya. Juga bisa menggunakan gambar sendiri ya, tadi ya diupload di sini. Oke, lanjut. Nah, pilih desain sesuai dengan keinginan. Nah, kita coba ya, coba membuat ini ya. Jangan lupa hidupkan sunnah dan jalankan sedekah. Ini sudah ada template-nya, tinggal kita buat ini aja teman-teman di Yayasan Pendidikan Islam atau coba ya. Nanti hasil seperti ini teman-teman nih. Ini hasil desainnya ya yang sudah saya buat gitu ya. Jadi ada sudah buat dulu lalu kita buatkan animasi seperti ini. Jadi gambar bergerak gitu ya. Jangan lupa hidupkan sunnah dan jalankan sedekah. Yayasan Al-Taubah. Yayasan Pendidikan Islam At-Taubah. Jadi gitu ya. Jadi ada nama si pembuat desainnya gitu ya. Oke, di sini sudah selesai slide-nya. Saya coba akan contohkan ke program atau ke websitenya teman-teman ya. Nah, bentar, saya kembali dulu. Saya masuk sekarang ke website. Nah, teman-teman cukup ketikkan di sini langsung aja ya canva.com gitu ya. Lalu enter. Nah, nanti akan tampil awalnya seperti ini teman-teman, tampilan awalnya. Ya, tampilan seperti ini. Nah, di sini anggap saja saya belum punya akunnya ya. Punya akunnya, lalu saya masuk ke sign up di sini. Menu seperti ini teman-teman. Ya, menu seperti ini. Sekarang sign up with Google aja teman-teman. Nah, nanti akan muncul email ya, email yang mau dimasukkan di sini tuh. Banyak email yang akan muncul. Nah, misalkan saya gunakan email BSI deh ya, email BSI. Saya coba gunakan email BSI untuk masuk ke Canva ya.
Nah, cukup teman-teman klik saja ya. Nah, oke, di sini banyak yang sudah gunakan email ternyata ya, maybe later aja. Nah, ditanya ya teman-teman. Tadi ya, ditanya ya. Untuk apa sih kita buat Canva ini gitu ya. Saya untuk personal saja teman-teman ya pilihnya ya. Bisa untuk small business juga silahkan gitu ya. Nah, di sini eh, bisa di-update ke premium ya. Cuma kita maybe later saja. Oke, nih teman-teman sudah masuk ke sini, kita sudah bisa memilih tadi mana yang akan tujuan desain kita sih untuk apa gitu ya. Untuk apa? Nah, kita pilihnya untuk Instagram post saja ya. Sesuaikan dengan contoh yang tadi saya buat gitu. Nah, sudah masuk ke sini teman-teman. Nah, oke, di next ya. Next. Memang kalau baru pertama install seperti ini gitu ya. Tinggal kita cari di template teman-teman. Kita cari. Silakan banyak teman-teman ya di sini. Banyak desain ataupun template yang akan kita gunakan. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Buat teman-teman, kira-kira mana nih yang cocok dengan apa yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, saya coba ini aja teman-teman ya. Nih, beda dengan contoh yang sudah saya buat di bukan ini teman-teman nih salah nih. Tinggal teman-teman klik 2 kali saja di sini. Nah, misalkan ucapan ya, inilah hari penuh sukacita, saatnya untuk saling memaafkan, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, gambarnya teman-teman bisa ganti ya, bisa ganti gambarnya, tinggal diunggah nanti. Sini ada stok upload gambar nggak? Coba di sini kita lihat dulu. Juga banyak ya foto gambar. Nah, contohnya misalkan saya langsung saja di sini tidak tidak memilih gambar lagi karena memang ini sudah sesuai banget teman-teman ya. Nah, kalau memang teman-teman nanti pilih gambar ya silahkan gitu ya. Lalu ada elemen juga di sini nih. Elemennya banyak nih, ada line, ada berupa gambar, ada berupa animasi-animasi di sini ya. Silahkan sesuaikan saja. Nah, kalau saya cukup cukup saja di sini seperti ini. Tinggal saya mau menambahkan nama yayasannya ya teman-teman ya, yayasan Altobahnya. Nah, di sini pilih misalkan saya ukuran sedang saja nih, ukuran sedang kita tempelkan di sini. Tinggal kita masukkan yayasan At-Taubah ya teman-teman ya, Karawang misalkan. Nah, teman-teman bisa gunakan untuk bold ya. Jadi ini untuk supaya tampilan seperti ini. Untuk warnanya pun silahkan teman-teman bisa ganti. Warnanya sesuaikan dengan yang memang diinginkan gitu teman-teman. Kayaknya putih deh ya karena memang di sini hitam ya teman-teman ya. Misalkan Yayasan Altoba mengucapkan gitu aja ya. Di sini misalkan nih hari yang putihnya kita drag ke atas aja dikit ya. Saling memaafkan. Nah, kami segenap misalkan. Saya ganti aja ya teman-teman ya. Kami segenap keluarga nanti bisa kita perkecil teman-teman. Yayasan Al-Taubah Karawang. Misalkan seperti ini ya. Ini kita cut saja ya, drag ya. Biar cukup. Oke. Nah, ini drag lagi.
Ini kayaknya kegedean teman-teman ya, kita kecilkan aja. Nah, ini juga sebetulnya bisa besar semua deh. Tinggal teman-teman ini aja ya, apa sesuaikan dengan selera teman-teman. Keluarga. Nah, seperti ini saya pengennya. Seperti ini. Tinggal satu lagi nih agak kecil. Taruh di sini. Mengucapkan gitu ya. Mengucapkan. Nah, mengucapkannya di sini juga teman-teman nanti ada efek juga. Nah, di sini bisa teman-teman gunakan efek-efek yang ada di sini gitu. Lalu jenis hurufnya pun di sini nih teman-teman, jenis hurufnya. Misalkan saya mau, nah teman-teman yang gambar seperti ini itu premium teman-teman ya. Kita gunakan yang gratis saja teman-teman, banyak tuh ya, gratis banyak. Nah, jangan gunakan yang premium, itu harus bayar gitu ya. Nah, seperti ini boleh. Saya pengen miring ya, coba nih cari kita tulisannya agak miring. Nah, ini aja nih. Coba. Nah, walaupun kecil ya. Coba kita perbesar. Terlihat tidak ini? Oh, tidak terlihat ya teman-teman ya. Coba cari lagi yang lain. Masih banyak teman-teman ya, silahkan. Nah, ini kayaknya terlihat nih. Nah, seperti ini ya. Jadi kami gitu ya. Inilah hari penuh sukacita, saatnya untuk saling memaafkan. Kami segenap keluarga Yayasan At-Taubah mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini dihapus saja teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah cukup teman-teman ya, sudah cukup. Nanti bisa tambahkan di sini alamat Yayasan Taubahnya gitu ya. Dimana kan karena masih banyak space yang kosong nih, tinggal tambahkan lagi misalkan elemen ya, elemen tinggal ditambahkan misalkan apa aja gitu ya, silahkan ditambahkan nih, banyak di sini contoh elemennya, ikonnya. Oke, tinggal saya buat animasi teman-teman nih ya, biar kece gitu. Boleh. Nah, apalagi nih, mana nih? Nah, ini ya kayaknya menarik nih, teman-teman silahkan gitu ya. Nah, nanti kan ini tinggal teman-teman langsung share ke mana Instagramnya ya. Nah, oke, udah seperti ini, saya tinggal download. Nah, download saja. Nah, di sini downloadnya juga teman-teman bisa gunakan, kan berhubung di sini ada berbentuk videonya ya. Karena tadi ya teksnya berjalan. Nah, teman-teman bisa gunakan apakah nanti berbentuk video atau berbentuk GIF gitu ya. Nah, saya sangka berbentuk video saja. Udah, tinggal di-download. Nah, teman-teman tinggal tunggu hasil downloadannya nanti bisa dibuka. Gitu ya. Nah, cukup mudah teman-teman ya. Jadi kita tinggal memikirkan apa yang akan kita buat saja temanya gitu ya. Apakah untuk ucapan tadi ya, untuk penerimaan santri baru gitu ya, ataupun apa. Jadi kita tentukan aja itu. Nah, sudah ada teman-teman ya. Di sini saya simpannya di Victor saja teman-teman ya. Ucapan Ramadan misalkan. Oke. Sudah tersimpan. Nah, saya close. Saya coba lihat ya teman-teman ya, akan lihat. Oke. Di Victor ya teman-teman ya, Victor ya. Mana tadi ya? Nah, ucapan Ramadan teman-teman bentuk video karena isi berbentuk video. Saya coba kopikan ke tadi ya, ke slide ini ya. Nah, saya coba buka slide di terakhir. Biar kita coba jalankan di sini teman-teman. Hasil yang sudah kita
buat gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal upload saja nanti di mana, di Instagram ya, di Instagram ataupun di Facebook gitu ya, silahkan. Oke. Oh, ini untuk video kan ya. Kalau GIF itu langsung teman-teman tuh cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi langsung dengan tidak memerlukan waktu cukup kurang dari 10 menit itu sudah bisa membuat seperti ini teman-teman. Gitu. Cukup mudah ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan terkait apa namanya, membuat media sosial ya menarik dengan Canva ya. Nah, saya akhiri untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.